Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 3 kelas Sistem Dinamik di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid akan mempresentasikan assignment UTS kami yaitu tentang stir tank heater. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agil Zulian, kemudian ada saya Raditya Dava Cepika, lalu ada Putri Rahmadi Aulia, dan ada Rizky Ayu Ardani. Pertama-tama ini merupakan ilustrasi dari stir tank heater, yaitu di bagian dalam ada tangki, lalu di tangki ini akan diselimuti oleh jaket. Kemudian akan ada pengaduk di dalam tangki yang berbentuk seperti kipas, kemudian ada jaket inlet untuk panah bagian kanan atas dengan laju alir masuknya dan suhu masuknya, kemudian ada laju alir dan suhu masuk pada tangki, dan berlaku pula untuk keluarannya baik pada jaket maupun pada tangki. Sekilas tentang stir tank heater itu tersusun atas tangki yang dilengkapi dengan pengaduk serta komponen pemanas. Kemudian tujuan dari pengaduk ini adalah untuk meratakan panas sehingga pemanasan berjalan lebih cepat dan merata. Pemanas yang digunakan pada stir tank heater ini dapat berupa dua hal, yaitu bisa coil ataupun jaket. Sedangkan proses yang terjadi pada stir tank heater yaitu terdapat fluida dari proses yang lain yang akan masuk ke dalam tangki, kemudian dipanaskan serta diaduk secara bersamaan, lalu fluida yang masuk ini akan menerima panas dari fluida pemanas yang berada pada jaket ataupun pada coil, tergantung dengan jenis pemanas yang digunakan. Kemudian, laju alir serta suhu fluida pemanas ini adalah faktor utama yang memengaruhi suhu tangki. Pada assignment ini, kami menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama, asumsinya adalah volume fluida baik pada tangki maupun pada jaket bernilai konstan. Yang kedua, densitas dan kapasitas panas fluida di dalam tangki maupun jaket juga bernilai konstan. Lalu karena tadi kita mempunyai pengaduk, dan diasumsikan bahwa terjadi pengadukan sempurna, baik pada tangki ataupun jaket. Kemudian, untuk input variabelnya akan berupa laju alir masuk, baik pada tangki maupun jaket, serta suhu masuk tangki, dan suhu saluran masuk jaket. Lalu kemudian kita punya asumsi juga, yaitu laju perpindahan panas Q, berdasarkan persamaan Q sama dengan U dikali A dikali PJ dikurang T, dengan U adalah perpindahan panas dan A adalah area perpindahan panas atau luasnya. Kemudian, W atau kerja pada pengaduk, serta EK dan EP diabaikan. Lalu, perubahan tekanan juga diabaikan. Kemudian, tidak ada panas yang terbuang ke lingkungan, serta tidak ada perubahan fasa fluida yang ada di dalam tangki maupun jaket. Untuk penurunan rumusnya, kita mulai dengan menurunkan persamaan raca massa, yaitu dari hukum konservasi massa, yaitu dm tank per dt sama dengan mi dikurang m. Kemudian kita bisa ubah massanya menjadi rho dikali v, sehingga kita punya d dikali d rho v per dt sama dengan rho dikali fi dikurang rho f. Karena densitas dan volume konstan, sebagaimana pada asumsi kita, maka kita dapatkan bahwa f sama dengan fi. Serta pada jaket juga sama, fj sama dengan fji. Berikutnya kita akan menurunkan menggunakan persamaan raca energi, yaitu du tank per dt sama dengan energi dalam ditambah energi potensial ditambah energi kinetik masuk dikurang yang keluar ditambah dengan kalor yang diterima atau yang dikeluarkan oleh sistem ditambah dengan kerja. Namun karena tadi terdapat asumsi bahwa EP, EK, serta W diabaikan, maka kita sisa hanya punya du tank per dt sama dengan energi dalam dikali laju alir masuk dikurang yang keluar ditambah dengan Q dot. Sehingga menggunakan asumsi yang sama sebagaimana pada neraca massa, kita akan dapatkan persamaan yang paling bawah, yaitu dt per dt sama dengan fi per v dikali ti dikurang t ditambah ua dikali tj min t dibagi rho v dikali kapasitas panasnya. Sehingga kita punya dua persamaan untuk stir tank heater ini, yaitu untuk pada tangki dan pada jaket. Yang kalau kita akan ubah model Castella ini, yang bagian kiri merupakan stoknya, lalu ini merupakan flow in, sedangkan untuk yang pada jaket, ini merupakan flow in, dan yang sebelah kanannya merupakan flow out. Selanjutnya, kami membuat model dinamik. Simulasi dengan model dinamik dilakukan dengan membuat model flow dalam mode B-flow.
Lalu, stok yang kami gunakan itu adalah T dan TJ, di mana nilai T bernilai sebesar 125 derajat Fahrenheit dan TJ sebesar 150 derajat Fahrenheit. Nilai T dan TJ diisi dengan suhu steady yang diinginkan. Berikut adalah simulasi proses tanpa pengendali. Simulasi ini dilakukan untuk melihat apakah pemodelan dinamik yang kita lakukan sudah tepat atau belum. Dari grafik, didapatkan bahwa simulasi yang kita lakukan telah tepat, karena suhu T dan TJ nilainya sudah sesuai dengan suhu yang diinginkan, yaitu T sebesar 125 derajat Fahrenheit dan TJ sebesar 150 derajat Fahrenheit, di mana kedua suhu itu adalah suhu ketika proses saat steady state. Selanjutnya, kami melakukan uji sensitivitas untuk menentukan variabel mana yang tepat dijadikan sebagai manipulated variable. Dalam simulasi ini, digunakan suhu tangki sebagai kontrol variabel. Untuk mengetahui variabel yang tepat sebagai manipulated variable, kami melakukan uji sensitivitas terhadap 4 variabel yang memiliki kemungkinan untuk dijadikan manipulated variable, yaitu variabel F, Fj, Ti, dan Tji. Berikut adalah hasil uji sensitivitas untuk variabel F. Berdasarkan hasil uji sensitivitas variabel F, dapat dilihat nilai T tidak berubah ketika nilai F diperbesar. Oleh karena itu, variabel F tidak sensitif karena perubahan yang diberikan tidak memberikan pengaruh terhadap suhu T. Berikut ini adalah hasil uji sensitivitas variabel Fj. Berdasarkan grafik dapat kita lihat bahwa ketika Fj diperbesar, maka nilai T akan semakin naik. Oleh karena itu, variabel Fj adalah variabel yang sensitif karena perubahan nilai Fj yang diberikan memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai T. Untuk hasil uji sensitivitas variabel Ti, didapatkan hasil bahwa variabel Ti adalah variabel yang sensitif, karena perubahan nilai Ti yang diberikan memberikan dampak signifikan terhadap nilai T. Dapat dilihat melalui grafik ketika nilai Ti diperbesar, maka nilai T akan semakin besar. Berdasarkan hasil uji sensitivitas terhadap variabel Tji, didapatkan hasil bahwa variabel Tji adalah variabel yang tidak sensitif. Walaupun terdapat perubahan nilai T ketika nilai Tji diperbesar, namun perubahannya tidak signifikan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa variabel Tji bukanlah variabel yang sensitif. Berdasarkan hasil uji sensitivitas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa ada dua variabel yang sensitif, yaitu variabel Fj dan variabel Ti. Walaupun variabel Ti memberikan dampak yang lebih besar bila dibandingkan dengan variabel Fj, tetapi secara logika Fj akan memberikan pengaruh yang lebih besar. Karena dalam kasus ini, kondisi operasi yang ada sangat dipengaruhi oleh laju alir fluida pemanas pada bagian jaket. Oleh karena itu, dalam simulasi yang kami lakukan, Fj akan dijadikan sebagai manipulated variable. Ini adalah model dinamik kita yang telah disambungkan dengan PID controller dan juga control performance. Berikutnya, kita akan menentukan parameter controller. Dalam simulasi ini, kelompok kami menggunakan PID controller. Dan PID controller tersebut memiliki parameter yang harus kita cari terlebih dahulu nilainya. Kelompok kami menggunakan dua cara untuk menentukan parameter tersebut. Yang pertama, melakukan tuning Zeigarnik-Coles, dan yang kedua, melakukan fine tuning yang akan kita bahas lagi. Cara pertama, kelompok kami melakukan tuning Zeigarnik-Coles. Pada metode ini, sistem dibuat menjadi terbuka, dan kami melakukan penambahan sebesar 50% dari nilai awal manipulated variable, yaitu nilai Fj. Dengan nilai Fj awal adalah 1,5, kita tambah 50%-nya menjadi 2,25 feet kubik per menit. Lalu kita running dengan nilai Fj sama dengan 2,25 sehingga diperoleh grafik sebagai berikut, yang biasa disebut dengan grafik proses reaction curve. Selanjutnya, dari hasil simulasi dengan metode Zeigarnik-Coles, kita dapat menentukan konstanta FOPDT yang dibutuhkan untuk menghitung parameter controller. Pertama, kita cari terlebih dahulu delta MP dan CP pada keadaan awal dan setelah diberikan step, sehingga kita mendapatkan nilai Kp, di mana Kp adalah delta CP per delta MP. Kemudian, kita akan mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 63% dan 28% dari nilai awal kontrol variabel.
Lalu kita akan mendapatkan time constantnya atau nilai taunya dengan rumus sebagai berikut, dan datanya atau theta dengan rumus sebagai berikut. Dari konstanta FOPDT yang sudah kita hitung sebelumnya, kita dapat menghitung parameter controller dengan rumus yang berada pada tabel berikut ini, di mana untuk pengendali P, kita akan mendapatkan nilai KC, dan untuk pengendali PI, kita akan mendapatkan nilai KC dan TI, dan untuk pengendali PID, kita akan mendapatkan nilai KC, TI, dan juga TD, sehingga diperoleh parameter pengendali P, PI, dan PID simulasi kami pada tabel sebelah kanan. Kemudian, kita akan mencoba simulasi pengendali P. Dengan nilai parameter yang diketahui adalah KC sama dengan 0,0245. Berdasarkan grafik hasil simulasi, terlihat bahwa suhu akhir pada tangki atau T belum mencapai set point yang kita tentukan, yaitu 130 derajat Celcius. Dan dari tabel, terlihat bahwa suhu akhir pada tangki yang diperoleh hanya 126,41 derajat Celcius. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil dengan pengendali P masih kurang baik untuk digunakan, karena suhu akhir pada tangki belum mencapai set point-nya, dan error hasil simulasi yang didapatkan relatif tinggi. Kemudian, kita akan mencoba simulasi pengendali PI dengan nilai parameter yang telah diketahui adalah nilai KC dan nilai TI. Berdasarkan grafik hasil simulasi, terlihat bahwa suhu akhir pada tangki atau T cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya waktu. Dan apabila kita lihat dari tabel, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu akhir tangki sebesar 129,77 derajat Celcius adalah 599,75. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan pengendali PI masih kurang efisien untuk kita gunakan, karena untuk dapat mencapai set point yang kita inginkan membutuhkan waktu yang relatif lama, dan dari hasil simulasi yang didapatkan, nilai error yang dihasilkan cukup besar. Dan yang ketiga, kita akan mencoba simulasi pengendali PID dengan nilai parameter yang telah diketahui adalah nilai KC, TI, dan juga TD. Berdasarkan grafik hasil simulasi, terlihat bahwa suhu air pada tangki hampir mencapai suhu set point-nya. Dan apabila kita lihat pada tabel, diperoleh suhu akhir pada tangki sebesar 129,99 derajat Celcius dengan waktu 599,75. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dengan pengendali PID masih kurang efisien untuk kita gunakan, karena suhu air pada tangki belum mencapai set point yang kita inginkan dan waktu yang dibutuhkan cukup lama. Dan dari hasil simulasi didapatkan pula nilai error yang sangat besar. Dari hasil simulasi yang sudah kami lakukan, ternyata hasil yang didapatkan dengan ketiga pengendali tersebut belum tepat mencapai set point-nya dan masih didapatkan error yang relatif tinggi. Oleh karena itu, kelompok kami mencoba cara yang kedua, yaitu melakukan fine-tuning dengan menggunakan PI controller. Kelompok kami mencoba mengubah nilai KC dan TI untuk mendapatkan nilai suhu akhir pada tangki yang sesuai dengan set point-nya, dan dengan error yang relatif kecil. Sehingga dari hasil fine-tuning yang kami lakukan, dibutuhkan nilai KC sebesar 0,7 dan TI sebesar 8 untuk menghasilkan suhu akhir yang mencapai set point-nya dan error yang relatif kecil. Karena pada tahap sebelumnya, kelompok kami telah mendapatkan nilai parameter KC dan TI terbaik untuk simulasi ini, maka selanjutnya kami ingin melakukan uji untuk melihat bagaimana pengendali kami merespon perubahan ataupun disturbance yang kami berikan pada variabel tertentu. Nah, dalam memberikan perubahan atau disturbance ini nantinya kami akan menggunakan fungsi step dan akan dilakukan pada saat detik ke-18, di mana detik ini merupakan detik saat T-nya sudah mencapai set point dan stabil dengan menggunakan parameter KC dan TI hasil tuning yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama, kami ingin melihat bagaimana respon pengendali kami terhadap perubahan set point. Nah, untuk slide ini adalah set point-nya kami tambah. Nah, ternyata dari hasil pengujian di sini dapat dilihat bahwa
pengendali kami masih bisa menahan penambahan set point sebesar 10%. Dan jika lebih dari itu, pengendali kami belum bisa menahannya, yang ditunjukkan dengan grafik di sebelah kanan di mana jika penambahannya lebih dari 10%, terjadi osilasi pada grafik dan juga nilai T-nya tidak kembali ke nilai set point awal yang telah ditentukan. Adapun dalam konteks pengurangan set point, di sini pengendali kami hanya mampu menahan pengurangan set point sebesar 3,85%. Jika nilainya lebih kecil atau lebih negatif daripada itu, maka pengendali kami belum bisa menahannya. Seperti contohnya di sini kami melakukan perubahan set point sebesar minus 4% dari nilai awal, dan nampak pada final ya, itu nilai T-nya sebesar 124,82, di mana seharusnya 124,8. Jadi sebagai kesimpulan, untuk set point sendiri, batas maksimal dari pengurangannya adalah sebesar minus 3,85% dari nilai awal. Yang kedua, kami menguji disturbance terhadap nilai F, dan ternyata dari hasil pengujian, batas maksimal dari F-nya adalah jika ditambah yaitu sebesar 70% dari nilai awal. Adapun jika lebih dari itu akan terjadi osilasi pada grafik dan juga nilai T-nya tidak kembali ke nilai set awal yang telah kami tentukan. Untuk pengurangan F, pengendali kami masih bisa menahannya hingga pengurangannya yaitu 12% dari nilai awal. Adapun jika lebih dari itu, pengendali kami belum bisa menahannya karena nilai T-nya nantinya belum bisa kembali ke nilai set point awal yang telah kami tentukan, seperti yang terlihat pada grafik di sebelah kanan. Kami juga melakukan disturbance pada TI, dan ternyata dari hasil simulasi, pengendali kami masih bisa menahan perubahan TI, atau di sini konteksnya penambahan, yaitu sebesar 20% dari nilai awal. Jika lebih dari itu, pengendali kami belum bisa menahannya, di mana ditunjukkan pada grafik yang sebelah kanan, nilai T-nya tidak kembali ke nilai set point awal yang telah kami tentukan. Adapun untuk pengurangan TI, pengendali kami masih bisa menahan pengurangan TI hingga 115%. Dan jika lebih dari itu, pengendali kami belum bisa menahannya, karena nantinya akan terjadi osilasi dan nilai T-nya tidak kembali ke nilai set point awal yang telah kami tentukan. Dan terakhir, kelompok kami melakukan disturbance pada TJI, dan dari hasil pengujian, perubahan TJI yang masih bisa ditahan oleh pengendali kami adalah sebesar plus 5% dari nilai awal. Adapun jika lebih dari itu, pengendali kami belum bisa menahannya. Dan batas pengurangan TJI-nya adalah sebesar minus 14% dari nilai awal. Jika lebih kecil atau lebih negatif daripada itu, akan terjadi osilasi dan nilai T-nya tidak kembali ke set point awal. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami yang pertama adalah kontrol variabel dari simulasi ini merupakan temperatur tangki, sedangkan manipulative variable adalah perubahan laju alir jaket atau FJ. Yang kedua, dari metode tuning Ziegler-Nichols didapatkan parameter untuk PID-nya yaitu KC sebesar 0,0293, TI sama dengan 29,95, dan TD-nya adalah 7,4875. Kemudian, metode tuning Ziegler-Nichols ini belum memberikan hasil yang baik karena tidak tepat mencapai set point, sehingga dilakukan metode lain yaitu fine tuning. Melalui proses tuning, parameter PI terbaik untuk sistem ini yang diperoleh nilai KC-nya sebesar 0,7 dan TI-nya sama dengan 8. Kemudian, pengendali memiliki kemampuan kontrol sebagai berikut. Yang pertama, batas maksimal perubahan dari SP atau set point adalah plus 10% dan minus 3,85% dari nilai SP awal. Yang kedua, batas maksimal perubahan laju alir fluida adalah plus 70% dan minus 12% dari nilai F awal. Kemudian yang ketiga, batas maksimal perubahan suhu fluida proses atau TI adalah plus 20% dan minus 115% dari nilai TI awal. Dan yang terakhir, batas maksimal perubahan suhu fluida pemanas TJI adalah plus 5% dan minus 14% dari nilai TJI awal. Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan assignment ini. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.